Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Di mata kuliah Budaya Visual Nusantara, pertemuan ke-7 sebelum UTS, kita akan membahas mengenai masyarakat modern di Indonesia dan budaya visual. Oke, kita langsung mulai ya. Materi yang utama ada 3, yaitu berkembangnya pola pikir modern yang pertama, kemudian yang kedua adalah awal modernisasi, dan yang ketiga adalah budaya modern. Oke, yang pertama berkembangnya pola pikir modern. Jadi proses modernisasi itu adalah proses perubahan menuju tipe sistem sosial, ekonomi, dan politik yang sebelumnya telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari abad ke-19 dan 20. Kutipan ini saya ambil dari Eisenstadt. Oke. Lalu dari proses modernisasi itu, berdasarkan teori tadi, negara modern ini terbangun ketika masyarakatnya ini telah memiliki pola pemikiran modern dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik. Telah menjadi pendapat umum, proses modernisasi berjalan beriringan dengan tumbuhnya pemikiran modern yang lebih besar. Di masa kolonialisasi Belanda, kerajaan Belanda mengalami proses modernisasi baik dalam organisasi, hukum maupun teknologi seiring dengan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa, sehingga hal tersebut mereka bawa ke wilayah jajahannya, di mana itu saat itu adalah salah satunya Indonesia. Seperti salah satu indikasinya adalah adanya organisasi perdagangan perseroan terbatas atau Oost Indies Company. Oke. Lalu awal mula adanya politik etis. Jadi para pengusaha swasta Belanda ini mulai menyadari bahwa meningkatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa serta akibat dari politik tanam paksa saat itu menyebabkan rakyat pribumi semakin miskin. Padahal para pengusaha ini juga memiliki harapan besar kepada masyarakat negara jajahannya agar dapat menjadi pasar produk-produk yang dihasilkan. Sehingga akhirnya para kelompok pengusaha di Belanda mendesak pemerintahnya saat itu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi Indonesia, dan di tahun 1901 Ratu Wilhelmina membuat kebijakan baru agar lebih memperhatikan kesejahteraan kaum pribumi yang dikenal dengan politik etis. Jadi sejak saat itu pemerintah Belanda giat melakukan pembangunan fisik yang pada hakikatnya merupakan proses modernisasi. Lalu modernisasi di Indonesia, sejalan dengan itu berkembangnya pola pikir modern di kalangan bangsa Indonesia asli adalah adanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan model Eropa, terutama yang dikirim ke negara Belanda saat itu. Berkembangnya pola pikir yang lebih rasional di kalangan pemuda pribumi ini merupakan awal terbukanya wawasan yang dapat menerima gagasan-gagasan modern sebagaimana halnya masyarakat terpelajar di dunia. Dalam beberapa dekade, di awal abad ke-20, pemerintah kolonial ini mendirikan sekolah dan pendidikan tinggi untuk berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Seperti contohnya, mulai banyaknya organisasi kepemudaan, seperti di gambar ini ada Jong Islami Ten Bond, gitu, salah satunya. Lalu sekolah dan perguruan tinggi tersebut secara bertahap mulai menerima mahasiswa pribumi secara terbatas, jadi dari kalangan tertentu saja. Lambat laun komunitas terpelajar pribumi ini mulai tumbuh di berbagai daerah. Para mahasiswa ini juga terbiasa berpikir rasional dan berwawasan lebih luas. Ini mulai membentuk organisasi-organisasi kepemudaan. Dan awal dari organisasi kepemudaan ini bukanlah organisasi yang berpandangan politik, tapi lama-lama bertambah pula kesadaran akan pentingnya kemerdekaan dalam diri mereka.
Oke, lalu masyarakat terpelajar. Dalam sejarah kemerdekaan negara-negara yang mengalami masa penjajahan, tumbuhnya jiwa kebangsaan atau nasionalisme ini di kalangan kaum terpelajar umumnya memberi kesadaran untuk membawa negara ke arah kemerdekaan. Sejalan dengan tumbuhnya jiwa kebangsaan, di awal abad ke-20 terdapat sejumlah pribumi terpelajar yang saat itu berpandangan kritis terhadap praktek kolonialisme di Belanda. Mereka berpandangan bahwa status bangsa yang merdeka akan mempercepat proses mobilitas politik, berkembangnya infrastruktur, dan terjadinya perubahan sosial dalam semua jenjang kehidupan masyarakat. Setiap rumpun masyarakat pribumi di wilayah Hindia Belanda kemudian mengembangkan ideologi politiknya sendiri. Pemantapan ideologi politik ini dinilai penting sebagai pemersatu gagasan untuk memperjuangkan kepentingan bersama saat itu. Pola pikir modern di kalangan masyarakat pribumi semakin luas hingga menjelang kemerdekaan. Kondisi ini dicirikan dengan tumbuhnya masyarakat terpelajar yang memperoleh pendidikan tinggi dan kesadaran akan demokratisasi dalam berpolitik, yang tercermin pada pemikiran-pemikiran modern para tokoh politik dan budayawan nasional pada saat itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, Tan Malaka, dan tokoh lainnya. Pola pikir modern tersebut akhirnya berupa kehendak untuk menjalankan demokrasi dan pembangunan sejalan dengan negara-negara maju. Lalu pengaruh kebudayaan Eropa. Jadi berkembangnya budaya yang lebih maju ini di wilayah Nusantara itu tidak lepas dari runtutan historis sejak bangsa-bangsa Eropa ini singgah ke wilayah Asia Tenggara. Sukmono menilai hadirnya kebudayaan modern di Indonesia adalah sekitar tahun 1900-an. Hadirnya kebudayaan modern ini diamati dari dua aspek. Yang pertama, kebudayaan modern masyarakat barat yang terbawa dengan hadirnya masyarakat kolonial Belanda di Indonesia yang mengakibatkan keberadaan kebudayaan modern yang berkembang di kerajaan Belanda dapat dijumpai juga di Hindia Belanda. Lalu yang kedua, kebudayaan modern masyarakat pribumi yang gejalanya baru tampak di awal abad ke-20 dengan mulai timbulnya dan tumbuhnya pola berpikir modern pada sekelompok orang terpelajar. Salah satu dari sekian banyak pengaruh kebudayaan dari arsitektur, seperti contohnya di gambar, ini adalah gedung Museum Nasional atau dikenal dengan Museum Gajah di Jakarta yang mengadopsi gedung bergaya nasional klasik yang gaya ini saat itu sedang populer di Eropa. Lalu di abad ke-19 telah terdapat proses penyadaran pada diri kaum pribumi dalam menanggapi hadirnya kebudayaan Eropa yang dibawa oleh Belanda di wilayah Nusantara, sehingga lambat laun berkembang upaya lain dari para budayawan pribumi untuk memberdayakan diri yang kemudian dianggap sebagai lambang pertemuan intelektual antara kaum priai saat itu dengan kebudayaan Barat. Dua tokoh yang merefleksikan hal itu adalah Raden Saleh Syarif Bustamam atau yang dikenal dengan Raden Saleh dan R.A. Kartini. Di sisi lain, pengaruh kebudayaan Eropa di wilayah Nusantara juga dilihat dari berkembangnya kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis ini kebudayaan yang diduga sebagai kebudayaan campuran antara kebudayaan Eropa dengan kebudayaan pribumi Jawa. Pengaruh kebudayaan Eropa tidak hanya terjadi dalam dunia berpikir, tapi juga sejalan dengan pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-20 yang saat itu sedang giat-giatnya membangun berbagai sarana umum, perkotaan, perkantoran, dan juga perumahan. Pembangunan fisik ini dan gaya hidup masyarakat Belanda yang bernuansa Eropa lambat laun mulai diserap dan dipahami oleh masyarakat pribumi. Fenomena di atas terbukti ketika banyak masyarakat pribumi mulai terbiasa menggunakan busana modern seperti orang Belanda. Begitu juga dengan pembangunan rumah tinggal, penggunaan peralatan rumah tangga, hingga pola makan sehari-hari masyarakat pribumi yang menggunakan peralatan modern.
karena pada saat itu masyarakat pribumi lebih cenderung menggunakan tangan ya, dengan cara tradisional. Oke, bisa dilihat ini ya pengaruh-pengaruh kebudayaan Eropa. Jadi contohnya dari alat transportasi, ini kereta berkuda banyak digunakan sebagai alat transportasi di Batavia, dibuat tahun 1860 dengan gaya desainnya dipengaruhi oleh Belanda. Kereta berkuda ini disebut atau dinamai dengan Garuda. Lalu dari segi pakaian, nah ini busana keraton saat itu dikenakan oleh Pakuan 10 merupakan campuran gaya Jawa dan gaya Eropa. Lalu untuk tempat tinggal, ini contohnya rumah Raden Saleh. Jadi dibangun pada tahun 1851. Raden Saleh sendiri yang menjadi istilahnya arsiteknya dan dipengaruhi oleh gaya neogotik yang saat itu sedang populer di Eropa. Lalu seperti tadi yang saya sempat cerita, jadi dari lifestyle ini, dari cara makan, pola makan sehari-hari masyarakat pribumi, mulai menggunakan peralatan modern seperti sendok dan garpu perak pada saat itu. Istilah budayanya adalah disebut dengan rich tafel gitu. Jadi semua hidangan makanan disajikan di atas meja, alat makan, piring dan segala macamnya itu ada di atas meja. Tuh. Oke. Lalu kita beranjak ke pendidikan modern. Pendidikan modern ini dalam proses modernisasi suatu masyarakat, pengajaran dan pendidikan merupakan indikator yang penting berlangsungnya proses tersebut. Melalui pendidikan inilah pola pikir masyarakat pribumi secara bertahap mengalami perubahan-perubahan. Pendidikan modern saat ini pada masa pengalihan kekuasaan, program pendidikan ini mulai dicanangkan sebagai bagian dari proses pembelajaran masyarakat. Dan pada tahun 1850, pemerintah Hindia Belanda mulai memikirkan sekolah untuk kaum bumi putra, meskipun di masa awalnya mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga guru. Dalam rangka pemberdayaan pendidikan di lingkungan masyarakat yang lebih umum, atas inisiatif beberapa orang tokoh pergerakan, didirikan pula sekolah-sekolah yang berbeda dengan pendidikan model Eropa. Contohnya adalah taman siswa yang dibangun yang berdiri tahun 1922 di Yogyakarta dan pendirinya adalah Ki Hajar Dewantara. Ini sekolahnya saat itu taman siswa gambarnya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini mengungkapkan betapa pentingnya memberikan kemerdekaan pada anak-anak bangsa agar kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagiakan hidup dan penghidupan diri dan masyarakat. Diperlukan dasar kebangsaan, akan tetapi dasar ini tidak pernah boleh dilanggar oleh atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas yaitu kemanusiaan. Lalu di zaman pendudukan Jepang, terdapat perubahan besar pada sistem pendidikan saat itu. Jadi yang pertama, dihapusnya dualisme pengajaran yang dibangun pada zaman Belanda, yaitu ada dua, sekolah modern barat dan satunya sekolah bumi putra, yang akhirnya menjadi sekolah rakyat 6 tahun yang populer disebut dengan Kokumin Gaku. Sekolah lalu yang kedua, sekolah menengah selama 3 tahun dan sekolah menengah tinggi selama 3 tahun yang sekarang dikenal dengan SD, SMP, dan SMA. Lalu yang kedua adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sekaligus juga diwajibkan mata pelajaran bahasa Jepang saat itu. Pelaksanaan pendidikan nasional setelah kemerdekaan cenderung mengadopsi model pendidikan modern pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan model pendidikan pada masa kolonialisasi Jepang. Jadi dikombin gitu ya. Pelaksanaan pendidikan nasional setelah kemerdekaan. Bisa dilihat ini suasana sekolah rakyat pada masa pendudukan Jepang. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya yaitu awal modernisasi. Di samping tumbuhnya pola pikir dan pendidikan modern, tumbuhnya kehidupan modern di wilayah
India sejalan dengan diselenggarakannya berbagai program modernisasi seperti adanya perubahan pada sistem pemerintah, diterapkannya sistem ekonomi kapitalis, dan dibangunnya industri serta semakin meluasnya kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan secara terencana. Awal mulanya tumbuhnya ekonomi kapitalis ini ketika Belanda mengirim armada dagangnya pada tahun 1595, kemudian disusul armada gelombang-gelombang berikutnya. Nah, dari lintas perdagangan antar bangsa ini membuka peluang terjadinya interaksi antara budaya visual Eropa dan budaya visual masyarakat pribumi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bangunan bergaya Eropa dan aneka perabotan Eropa di beberapa wilayah Nusantara, khususnya di Jawa. Dan di pertengahan abad ke-19, penerapan ekonomi kapitalis mulai terlihat dengan jelas, seperti ditunjukkan dengan diperkenalkannya ekonomi uang. Upaya perluasan perdagangan yang lebih besar justru terjadi di pedesaan Jawa ketika saat itu industri gula mulai tumbuh dan ini menghasilkan perputaran perekonomian di antara penduduk desa. Puncak masuknya modal barat di awal abad ke-20 itu ditandai dengan didirikannya perusahaan perkebunan dan pertambangan besar dengan peralatan modern serta organisasi kerja yang lebih maju. Pertumbuhan ekonomi kolonial ini menuntut adanya infrastruktur dan prasarana yang memadai, sehingga dibangunlah pelabuhan, jalan raya, jalan kereta api, bank, dan kantor-kantor. Perkembangan ekonomi ini juga masuk ke desa-desa, jadi merata, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Salah satu ciri penting dalam pengembangan masyarakat modern adalah adanya program pembangunan yang terencana. Kegiatan pembangunan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda secara visual dapat dilihat dari kemajuan prasarana fisik, tumbuhnya industrialisasi, peningkatan ekspor, serta perluasan organisasi kerja di semua jenjang pemerintah. Pada masa peralihan pemerintah dari Hindia Belanda ke Republik Indonesia, kegiatan pembangunan mengalami kebekuan, bahkan dalam beberapa hal, hutang pemerintah kolonial kepada berbagai negara otomatis menjadi beban pemerintah yang baru saat itu Republik Indonesia. Di samping itu, pada masa tersebut terdapat kerusakan-kerusakan infrastruktur dan kemunduran hampir di semua sektor produksi, baik akibat peperangan semasa revolusi, pergolakan politik, maupun kekurangsiapan tenaga ahli Indonesia sendiri untuk menjalankan roda produksi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini salah satu contoh jalur kereta api yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Oke, bab yang terakhir yaitu budaya modern. Kebudayaan Belanda yang datang serta memperkaya kebudayaan Indonesia terdiri dari 7 unsur budaya universal. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua peralatan hidup, yang ketiga mata pencaharian, 4 sistem kemasyarakatan, 5 kesenian, dan 6 ilmu pengetahuan, serta yang terakhir adalah religi. Gaya hidup ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu. Gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas cara, tata, kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang mendukungnya. Dalam pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu. Di awal abad ke-20, lambang gaya hidup yang tercermin dalam masyarakat diantaranya dapat ditelaah dari gelar kebangsawanan, nama, tempat tinggal, etiket, bahasa pendidikan, perkawinan, kesenian, jenis rekreasi, kebiasaan makan, dan kehidupan beragama. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penyerapan dan penerimaan adanya penyerapan dan penerimaan kebudayaan Eropa di wilayah Hindia Belanda, baik di perkotaan, pinggir kota, hingga pedesaan.
Contohnya ini adalah pakaian modern yang dikenakan oleh para priai Jawa saat itu. Jadi kombinasi antara dasi modern, baju berkerah juga modern, tapi mereka masih menggunakan belangkon dan berkain. Oke, nilai-nilai estetik modern di Hindia Belanda ini secara historis tidak dapat dipisahkan dari peranan orang-orang Belanda yang berkarya di tanah air saat itu, di samping karya masyarakat pribumi yang mulai menyerap nilai-nilai modern. Seperti bisa dilihat di sini ya, tumbuhnya nilai estetik modern dari segi arsitektur. Contohnya dari rumah tinggal. Rumah tinggal ini perumahan di daerah Kebayoran Baru, Jakarta tahun 1950, yaitu bergaya jengki. Jadi ada nilai-nilai estetik modern yang tumbuh di arsitektur. Kemudian dari furniture, ini ada kursi. Kursi ini bergaya Art Deco yang dibuat tahun 1948. Lalu dari seni, untuk lukisan, salah satunya adalah lukisan yang kerap disebut bergaya Moi Indi, karya Abdullah Suryo Subroto yang berjudul Dataran Tinggi Bandung. Lalu dari grafis, ini ada poster uh, dari Asonega yang berjudul Lukisan Revolusi 1945 sampai 1949 yang bergaya konstruksivis. Oke, sekian materi hari ini di pertemuan 7. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal untuk materi UTS, untuk ujian UTS. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.